4611. Sebagai perbandingan, sikap Yue He terhadap Lu Baiyang jelas lebih ramah, bukan karena kultivasinya yang tinggi. Yue He sekarang adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi baginya, tidak ada perbedaan antara Kaisar Agung dan alam Kaisar biasa. Mereka berdua adalah eksistensi yang bisa dia bunuh dengan satu nafas. Alasan utamanya adalah karena Lu Baiyang benar-benar peduli dengan dunia ini terlihat dari pertanyaannya sebelumnya. Alam Kaisar dari Sekte Primordial peduli tentang apakah mereka dapat menempati tempat di botol dunia atau tidak. Yang dipedulikan Lu Baiyang adalah bagaimana alam Kaisar lainnya akan meningkat setelah botol dunia mencapai batasnya, sesuatu yang sangat dikagumi Yue He. Setengah hari kemudian, semua orang bubar dengan ekspresi gembira. Narasi Yue He sepertinya membuka pintu ke dunia baru di depan mereka, memungkinkan mereka untuk memahami bahwa tidak hanya ada benua awan biru, tetapi ada juga banyak dunia alam semesta lain yang tidak mereka ketahui, dan di luar domain ini, bahkan ada lebih banyak. Setelah Emperor Realm, masih ada Open Heaven Stage, dan Open Heaven Stage dibagi menjadi High, Middle, dan Low Rank. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Terlepas dari seberapa besar Sekte Primordial menghargai diri mereka sendiri, Lu Baiyang telah meminta pendapat Yue He dan setelah mendapatkan persetujuannya, dia memanggil semua Kaisar Realm di seluruh benua. 2 bulan kemudian, dia memberitahu mereka semua yang dia tahu dan menjelaskan mengapa benua awan biru telah berubah begitu dramatis. Secara alami, kata-kata "Sein" bukan hanya omong kosong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut lagi. 5 hari setelah pertempuran hidup dan mati dengan Zuo Quanhui, 1000 Master Open Heaven Stage dari Void Land mengalir ke domain besar baru ini. Mereka dipisahkan menjadi beberapa kelompok, dipisahkan oleh ratusan ribu kilometer, membentuk jaring besar yang tersebar di seluruh domain besar. Setengah bulan kemudian, sisa kultivator Orde ke-6 yang sebagian besar telah pulih tidak dapat menahan diri dan pergi. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui yang tersembunyi di domain besar baru ini, jadi tidak ada yang tahu peluang seperti apa yang ada atau risiko apa yang ada. Secara alami, mereka harus mencari tahu. Hanya Yue He dan Su Yingsui yang tersisa di Sekte Primordial. Sebulan kemudian, Yang Kai keluar dari pengasingan dan kembali. Kekuatan Zuo Quanhui telah sepenuhnya dibersihkan dari alam semesta kecilnya, tetapi hilangnya fondasinya dari pertempuran itu bukanlah sesuatu yang dapat dibuat dalam waktu singkat. Ketika alam semesta kecil mereka bercampur menjadi satu, pertempuran terakhir adalah kekalahan total bagi Yang Kai. Untungnya, setelah melalui banyak kesulitan, Zuo Quanhui akhirnya dipaksa ke dalam situasi putus asa. Melihat Yang Kai, Yue He dengan cepat menyapa, "Tuan Muda." Yang Kai sedikit mengangguk dan mengangguk ke arah Su Yingsui sebelum bertanya, "Bagaimana situasi di domain besar ini?" Petik 2. Yue He berkata dengan bersemangat, "Domain besar ini tidak kecil, dan belum lama sejak terakhir kali kita menjelajahinya, jadi kita belum tahu di mana perbatasannya. Namun, kami telah menemukan banyak alam semesta dengan sumber daya yang melimpah, meskipun nilainya tidak terlalu tinggi." Yang Kai mengangkat alisnya, "Bagus." Petik 2. Voidland saat ini kekurangan sumber daya, jadi jika mereka dapat mengisi kembali sumber daya mereka di domain yang hebat ini, mereka secara alami akan dapat menyelesaikan krisis ini. "Apakah kamu menemukan jejak Master Open Heaven Stage?" Yang Kai bertanya. Yue He menggelengkan kepalanya, "Aku belum menemukan apapun. Faktanya, banyak dari alam semesta hanya memiliki bentuk kehidupan embrionik, bahkan makhluk hidup pun tidak. Saya memang menemukan 2 dunia semesta tempat makhluk hidup berkumpul, tetapi standar marsial Dao di sana bahkan lebih rendah dari benua awan biru." Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, maka sudah pasti ini adalah Great Domain yang baru. Hanya di domain besar yang baru terbentuk, standar marsial Dao seseorang akan relatif rendah, bahkan kultivator Open Heaven State tidak dilahirkan. Ada tempat yang lebih menarik. Apakah Tuan Muda ingin melihatnya? Yue He bertanya. Yang Kai meliriknya dan tidak bisa menahan tawa, "Karena kamu mengatakan itu menarik, itu pasti. Ayo kita lihat." Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum, "Tuan Muda, ikut aku." Mengatakan demikian, Yang Kai dan Su Yingsui mengikuti dari belakang. Terbang ke dalam kehampaan, Yue He terus maju. 1000 murid dari Voidland tersebar di seluruh domain ini, dan begitu mereka menemukan sesuatu yang layak untuk diperhatikan, mereka akan segera melapor ke Yue He dan menunggu Yang Kai membuat keputusan. Setelah lebih dari sebulan, mereka tidak dapat menyelidiki seluruh domain besar, tetapi mereka memang telah membuat banyak penemuan. Di tengah jalan, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Nilai apa yang bisa dicapai Lu Baiyang di masa depan?" Petik 2.
Yue He menjawab dengan transmisi suara, aku memeriksa Dao Sealnya dan menemukan bahwa tidak masalah baginya untuk mencapai Orde kelima. Adapun Orde keenam, itu agak sulit. Petik 2. Yang Kai mengangguk ringan, Kaisar Agung pertama dari seluruh dunia semesta, diberkati oleh hukum surgawi, Orde kelima bukanlah sesuatu yang buruk. Petik 2. Mereka yang dapat secara langsung mencapai Orde keenam adalah murid inti dari berbagai Paradise dan Cave Heaven, masing-masing dari mereka memiliki bakat satu dalam 1000 tahun. Tentu saja, sekarang Star Boundary telah berubah dan menjadi tempat lahirnya Open Heaven Stage, bahkan Yang Kai tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin itu normal untuk bakat yang bisa langsung mencapai Orde keenam untuk muncul. Apakah Tuan Muda ingin membawanya ke Voidland? Yue He bertanya. Yang Kai tersenyum, domain besar ini adalah taman belakang tanah Void saya, jadi tidak ada bedanya jika dia memasuki tanah Void. Nanti, saya akan meminta seseorang mengirim satu set sumber daya yang diringkas dari Labu Vines. Di masa depan, dia akan bisa mencapai Open Heaven. Dengan temperamennya, bagaimana dia bisa melupakan akarnya? Su Yingsui, yang berdiri di samping, memutar matanya ketika dia mendengar ini. Kamu meminta kakak senior King untuk mengundang guru keluar dari gunung dan juga memintanya untuk mengundang semua teman dari berbagai Paradise dan Cave Heaven, jadi cukup tidak realistis untuk menganggap Great Domain ini sebagai milik pribadi Voidland Anda. Bagaimanapun, Yang Kai sendiri telah mengatakan sebelumnya bahwa daging gemuk itu terlalu besar. Jika Voidland benar-benar memakannya sendiri, perut mereka akan pecah. Bukankah domain besar baru ini menjadi sepotong besar daging berlemak? Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh. Tidak realistis atau tidak, itu tergantung pada cara masing-masing. Petik 2. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke samping dan melihat sebuah bintang memancarkan cahaya keemasan. Bahkan dari kejauhan, Yang Kai masih bisa merasakan ketajaman yang mengejutkan datang darinya. Melihat adegan ini, Yang Kai tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Yue He mengeluarkan secarik batu giok dan melihatnya sejenak sebelum berkata, tidak ada makhluk hidup yang hidup di dunia semesta ini, tetapi itu berisi sumber daya elemen emas dalam jumlah yang sangat kaya. Dua murid turun untuk menjelajahinya dengan santai dan memperoleh panen. Meskipun itu hanya sumber daya elemen emas Orde kedua atau ketiga, jika itu dapat ditambang ke kedalaman, kita harus dapat memperoleh sumber daya kelas yang lebih tinggi. Yang Kai menghela nafas, saya tidak tahu buku kuno mana yang saya baca tentangnya, tetapi domain besar yang baru terbentuk dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah. Dulu, saya tidak berani membayangkannya, tapi sekarang sepertinya itu benar. Masing-masing dari 3000 dunia sekarang memiliki kehidupan baru mereka sendiri, dan selama waktu itu, semuanya seperti pemandangan di depan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu dan sumber daya yang melimpah terus-menerus ditambang, mereka secara bertahap menghilang dari mata dunia. Belum lagi bahwa seluruh dunia semesta adalah harta karun yang sangat besar. Di seluruh 3000 dunia, dunia semacam ini sudah punah. Jika perbendaharaan seperti itu benar-benar digali, kekayaan macam apa yang akan dimilikinya? Yue He berkata, sejauh ini, kami telah menemukan tidak hanya dunia semesta yang mengandung elemen emas, tetapi juga elemen kayu dan elemen api, serta Life Yang Land. Petik 2. Yang Kai sangat terkejut, Life Yang Land. Yue He tersenyum dan mengangguk, tempat di mana Old Bay telah menembus Open Heaven adalah Life Yang Land. Itu adalah tempat tersembunyi di dekat Provinsi Pelangi Emas. Provinsi Pelangi Emas telah lama menemukan tempat ini, tetapi mereka telah menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Baitua dan pemilik di sana. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, Life Yang Land telah dihancurkan. Saat itu telah memaksa pemilik menjadi gila dan Baitua hampir mati. Hilangnya Life Yang Land di Provinsi Pelangi Emas juga bisa dikatakan sebagai pukulan serius. Pada saat itulah pemilik bersumpah untuk meratakan Provinsi Pelangi Emas dan altar tanpa batas, jika tidak, dia tidak akan pernah maju ke Ordo ke-7. Yang Qi di Life Yang Land kaya, terus-menerus memproduksi berbagai tingkat bahan elemen yang. Di antara Yin Yang dan 5 elemen, sumber daya atribut Yin dan Yang adalah yang paling langka dan paling sulit ditemukan. Ada tempat seperti Life Yang Land, sebuah eksistensi yang beberapa kali lebih berharga daripada dunia elemen emas. Yang Kai mengangguk beberapa kali sebelum melepaskan kegembiraan di hatinya. Dengan ini, dia menjadi lebih bertekad untuk memperlakukan tempat ini sebagai halaman belakang rumahnya sendiri. Meskipun tindakan ini pasti akan menimbulkan masalah, dengan kata keuntungan di depannya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengulurkan cakar mereka. Dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan rasa terima kasih kepada anjing tua Zuo Quan Hui itu.
Jika bukan karena dia meminjam kekuatannya untuk membuka gerbang domain, tidak mungkin baginya untuk menemukan domain besar yang baru ini. Secara alami, dia tidak akan bisa membawa manfaat besar seperti itu ke Voidland. Namun, ini membuat Yang Kai sakit kepala. Ada terlalu banyak tempat untuk digali di domain besar baru ini. Hanya beberapa dunia semesta yang berisi sumber daya yang melimpah membutuhkan banyak tenaga kerja. Star Boundary baru saja melewati hampir 100 tahun perang, jadi populasinya terlalu kecil. Bagaimana itu bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat? Mungkin dia bisa memikirkan solusi di Void Territory. Lagi pula, ada lebih dari selusin dunia semesta di bawah yurisdiksi Voidland, jadi tidak masalah baginya untuk membawa beberapa orang ke sini untuk membantu. Terbang di sepanjang jalan, mereka segera tiba di Life Yang Land. Ini adalah bintang yang menemani bintang mati. Meskipun tidak terlalu besar, Yang Qi-nya sangat kaya. Yang Qi yang memenuhi seluruh bintang yang menyertainya setidaknya adalah Orde Ketiga. Dengan kata lain, jika seorang kultivator yang ingin menerobos ke tahap Open Heaven Orde Ketiga datang ke sini, mereka dapat langsung memperbaiki Yang Qi di tempat ini, dan mereka tidak perlu repot-repot mencari sumber daya elemen yang. Penciptaan dunia benar-benar menakjubkan. Setelah terbang selama 10 hari atau lebih, ketiganya akhirnya tiba di tempat tujuan. Menatap kosong pada nebula yang bergulir di depannya, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan chaos Qi darinya. Guntur dan kilat menyambar seolah-olah mencoba menerobos chaos Qi. Aura yang seolah-olah dunia baru saja dibuka memenuhi seluruh kekosongan. Fluktuasi chaos Qi, kelahiran dunia. Yang Kai bergumam, sementara mata indah Su Yingsui juga melebar. Meskipun Yue He sudah menerima laporan dari para murid, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih agak bingung. Setelah beberapa saat, Yue He mengangguk dan berkata, "Tuan muda, ini adalah penemuan terbesar yang kami buat sejauh ini, tetapi dari kelihatannya, chaos Qi belum akan pecah, dan kami tidak tahu kapan dunia akan benar-benar lahir." Petik 2. Yang Kai dengan hati-hati memeriksanya sejenak tetapi tidak dapat memahami apa itu, jadi dia tanpa daya berkata, "Saya juga tidak tahu." Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya, di masa depan, jika ada yang berani mengulurkan tangan mereka ke domain besar ini, aku akan memotong tangan mereka. Melihatnya tiba-tiba menjadi marah, Yue He tertawa terbahak-bahak sementara Su Yingsui memelototinya. 4612. Kota bintang Voidland mampu mengumpulkan begitu banyak orang hanya dalam beberapa tahun yang singkat dan mendapatkan modal untuk menjadi kota bintang yang besar, semua berkat pil segel positif Yuan Surgawi. Resep pil untuk pil segel positif Yuan Surgawi bukanlah rahasia besar. Bagaimanapun, Yang Kai telah memperoleh resep pil ini dari lelang awan merah, jadi pasti ada cadangan di surga awan merah. Alasan mereka tidak dapat memperbaikinya bukan karena keterampilan alkemis dari Red Cloud Paradise kurang, tetapi karena mereka tidak memiliki bahan baku yang paling penting, cairan sumber dunia. Yang Kai memiliki cairan sumber dunia, jadi dia bisa memperbaikinya. Adapun cairan sumber dunia, itu adalah sesuatu yang hanya bisa lahir ketika dunia pertama kali terbentuk, jadi di seluruh 3000 dunia, pada dasarnya sudah punah. Dari 3000 dunia, yang salah satunya adalah dunia baru, bagaimana mungkin ada cairan sumber dunia? Sementara itu, di kedalaman domain besar yang baru terbentuk ini, sebenarnya ada hamparan luas Qi kekacauan utama. Dunia baru saja lahir, dan ini adalah pemandangan di mana dunia akan segera terbentuk. Ada kemungkinan besar bahwa cairan sumber dunia akan lahir di awal dunia. Jika orang lain mendapatkannya, keuntungan dari Voidland Star City akan hilang. Star City adalah fondasi sumber daya kultivasi Voidland, jadi bagaimana Yang Kai bisa membiarkan orang lain menghancurkannya? Jika dikatakan bahwa dia sebelumnya berencana untuk memperlakukan Newborn Grid Domain ini sebagai tempat pribadi dari Voidland, dan jika tekanannya terlalu besar, dia akan membagikan beberapa manfaat kepada orang lain, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya meninggalkan ide ini. Terlepas dari Voidland, tidak ada yang bisa mengganggu domain besar yang baru terbentuk ini. Memberi orang lain kesempatan sama dengan memotong jalan mereka sendiri ke depan. Namun, gerbang domain berada tepat di depan mereka, jadi jika Open Heaven dari Paradise dan Cave Heaven tingkat tinggi pergi ke Star Boundary, mereka akan dapat melihatnya dengan mengangkat kepala. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka masuk? Siapa yang akan mendengarkan omong kosongnya ketika datang ke manfaat? Bahkan lebih tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan, sudah sulit untuk berurusan dengan Zuo Quan Hui sendirian. Jika lebih dari satu datang, Voidland tidak akan cocok untuk mereka. Dia harus memikirkan cara. Melihat tempat di mana kekacauan Qi jatuh, Yang Kai berpikir keras. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berbicara, "Yue He,
cari Luan Baifeng dan minta dia menemuiku di gerbang domain. Mendengar ini, Yue He menjawab, bagus, tapi Tuan Muda mungkin perlu menunggu beberapa saat. Sebelum ini, mereka semua tersebar untuk menyelidiki, tetapi sekarang kami tidak tahu di mana mereka berada. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Yang Kai melambaikan tangannya. Yue He kemudian pergi. Su Yingsui melihat sekeliling dan merasa bahwa bukan ide yang baik baginya untuk menghabiskan waktu berduaan dengan Yang Kai, jadi setelah mengatakan bahwa dia juga akan pergi mencarinya, dia bergegas menuju kehampaan. Sebulan kemudian, ketika Luan Baifeng menerima berita itu dan bergegas ke gerbang domain, dia melihat Yang Kai berjongkok di Provinsi Roh Hancur, memegang batu di tangannya. Provinsi Roh tidak terlalu besar, hanya beberapa kilometer dalam radius, tetapi Yang Kai telah mengaturnya di kehampaan, kurang dari 100 kilometer dari gerbang domain. Tuan, Luan Baifeng turun dan berdiri di depan Yang Kai. Yang Kai melambaikan tangannya, menunjukkan padanya untuk menunggu sebentar sementara dia terus menggambar secara acak di tanah. Luan Baifeng tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa dia sedang menulis sesuatu di tanah. Pada awalnya, bibirnya berkedut, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia mengangkat alisnya dan melihat sekeliling dengan penuh minat. Ketika Luan Baifeng melihat bahwa ini sebenarnya adalah arai roh, dia tidak bisa menahan tawa. Dengan pencapaiannya di Dao of Arais, dia secara alami dapat melihat bahwa ada banyak aspek yang tidak masuk akal pada spirit arai ini, tetapi itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Untuk beberapa alasan, Yang Kai tiba-tiba menjadi tertarik pada arai dan mengira dia telah memanggilnya ke sini untuk mengajarinya arai Dao. Panen apa yang kamu peroleh? Yang Kai bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Bulu mata panjang Luan Baifeng bergetar, tidak ada. Yang Kai menghentikan apa yang dia lakukan dan menatapnya dengan senyum penuh arti. Luan Baifeng mengerucutkan bibirnya, ini benar-benar bukan apa-apa. Yang Kai mengulurkan tangannya ke arahnya. Luan Baifeng sedikit marah pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia berkata dengan menyedihkan, Tuan, mengapa Anda harus mempersulit seorang gadis kecil seperti saya? Tidak mudah bagi saya untuk mengumpulkan beberapa kekayaan. Petik 2. Yang Kai melirik dadanya, bagaimana kabarmu gadis kecil? Luan Baifeng membusungkan dadanya dan gemetar, pakaiannya hampir meledak karena tekanan, tapi dia masih dengan sengaja mundur 2 langkah, pipinya merona merah saat dia dengan malu-malu berkata, Tuan, saya menjual keterampilan saya, bukan tubuh saya. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan memarahi, cukup omong kosong, serahkan cincin luar angkasamu. Ekspresi Luan Baifeng segera menjadi pahit. Yang Kai tetap tidak tergerak. Setelah beberapa saat, wanita itu menggertakkan giginya, melepas cincin di tangannya, dan melemparkannya ke Yang Kai, terisak ketika dia menangis, pria besar yang menggertak seorang wanita, sungguh tak tahu malu. Petik 2. Yang Kai mengabaikannya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki Space Ring. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengeluarkan Ki Ungu dari Space Ring-nya. Ki Ungu ini seperti ular spiritual, tampak ilusi namun nyata pada saat yang sama. Itu sangat misterius, tetapi yang jarang adalah bahwa Ki Ungu ini mengandung energi yang sangat murni dan unik. Apa ini? Yang Kai bertanya. Luan Baifeng marah, bagaimana aku tahu? Saya hanya mengambilnya karena saya melihatnya spesial, saya belum mengetahuinya. Petik 2. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk padanya, dari 9 orang di daftar loyalitas, hanya kamu yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Petik 2. Luan Baifeng tersenyum manis dan berjongkok, nyonya ini harus berterima kasih kepada Tuan atas cintanya. Mengatakan demikian, dia bahkan mengedipkan mata dengan genit. Yang Kai memeriksa benda ungu itu untuk waktu yang lama tetapi masih tidak tahu apa itu. Dia hanya merasa bahwa itu adalah semacam bahan dan bukan semacam sumber daya kultivasi, karena setelah mencoba memperbaikinya, dia menemukan bahwa itu sama sekali tidak berguna. Dia kemudian bertanya kepada Luan Baifeng di mana dia menemukannya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah dengan santai menyimpan Ki Ungu ke dalam alam semesta kecilnya, ekspresi Luan Baifeng menjadi lebih pahit. Setelah memeriksa cincinnya lagi dan menemukan bahwa tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan di dalam, dia mengembalikannya. Luan Baifeng menerimanya dengan marah, matanya dipenuhi dengan keluhan seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh orang-orang. Aku memanggilmu ke sini untuk memintamu membantuku menyiapkan Space Array. Yang Kai mengangkat jubahnya, pencapaianmu di Arai Dao tidak rendah, hanya kamu yang bisa membantuku dengan ini. Petik 2. Luan Baifeng mengerutkan kening, arai luar angkasa. Yang Kai mengangkat tangannya dan menunjuk ke gerbang domain di dekatnya, siapkan di sini. Petik 2.
Luan Baifeng mengangkat kepalanya dan memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba mengerti, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, apakah Tuan ingin makan sendiri? Apa kamu tidak takut perutmu pecah? Yang Kai berkata dengan ringan, apakah saya bisa memakannya sendiri atau tidak, saya akan memakannya terlebih dahulu. Jika saya bahkan tidak memiliki nafsu makan kecil ini, bagaimana saya bisa mencapai hal-hal besar? Gerbang domain ini dibuat oleh saya dan Zuo Kuanhui. Meskipun tidak stabil, karena dapat memungkinkan Open Heaven melewatinya dengan aman, itu juga dapat dianggap lengkap. Saya perlu menyiapkan arai yang bagus di sini. Dengan bantuan formasi batu giok, orang bisa masuk dan keluar dengan bebas, sedangkan penyusup akan diasingkan ke Void Crack. Bisakah kamu mengaturnya? Petik 2. Luan Baifeng mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, jika saya bisa mendapatkan bantuan Tuan, iya. Yang Kai menghela nafas lega, bagus, masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika Anda membutuhkan bahan apapun, jangan ragu untuk bertanya. Petik 2. Luan Baifeng mengangkat kepalanya dan menatapnya, Kiungu itu barusan milikku. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Perampok, bandit. Luan Baifeng mengertakkan gigi dan mengutuk. Mengetahui bahwa benda ini telah memasuki saku Yang Kai, Luan Baifeng tidak dapat mengambilnya kembali bagaimanapun caranya. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Namanya masih ada di salah satu daftar loyalitas dan dia akan selamanya menjadi budak. Bagaimana dia bisa menolak Yang Kai merebut sesuatu darinya? Hanya saja ini adalah pertama kalinya dia melihat orang berkulit tebal di dunia ini, merampok orang lain dengan begitu berani dan percaya diri. Setelah melampiaskan amarahnya, Luan Baifeng segera menyiapkan formasi. Selama 2 bulan berikutnya, Yang Kai dan Luan Baifeng tinggal di gerbang domain, sesekali saling berbisik tentang sesuatu. Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa sementara Luan Baifeng mahir dalam arai dao. Dengan keduanya bekerja sama, mereka mampu menebus kekurangan satu sama lain dan meningkatkan kecepatan kemajuan formasi. Setelah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, hanya dalam 2 bulan, arai luar angkasa di gerbang domain telah selesai. Sekelompok Open Heaven Orde ke-6 berdiri di kehampaan, menatap kosong ke gerbang domain. Gerbang domain yang terkena tombak Yang Kai awalnya dipelintir dan dipenuhi dengan aura berbahaya, tapi sekarang, dengan dukungan grid arai, itu benar-benar stabil. Melihat sekeliling, ada struktur berbentuk oval yang mengelilingi gerbang domain, seperti sebuah pintu. Di dalam ruang berbentuk oval ini adalah gerbang domain yang melewati 2 domain besar. Wajah Luan Baifeng sedikit pucat, setelah 2 bulan kerja keras, dia telah menghabiskan banyak kekuatan mentalnya, tetapi ketika dia melihat formasi yang dia dirikan secara pribadi, ekspresi lega muncul di wajahnya. Yang Kai berbalik ke samping dan memberi isyarat. Yue He segera meraih batu giok dan bergegas ke gerbang domain. Sesaat kemudian, Yue He berbalik dan sedikit mengangguk ke arah Yang Kai. Sukses. Yang Kai menghela nafas panjang. Meskipun dia secara pribadi telah mencoba berkali-kali sebelumnya dan merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah, dia masih memiliki hukum luar angkasa, jadi jika ada masalah, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Sekarang Yue He telah kembali dengan selamat, tidak diragukan lagi bahwa kerja keras selama 2 bulan terakhir telah terbayar. Tuan muda, kakak senior King sedang menunggu di sisi yang berlawanan. Dia bilang mereka sudah tiba, bisik Yue He kepada Yang Kai. Yang Kai mengangguk, dimengerti. Sudah 4 bulan sejak King Kui pergi, dan memang sudah waktunya dia kembali. Setelah periode eksplorasi yang begitu lama, domain besar yang baru belum sepenuhnya dijelajahi, tetapi sebagian besar orang telah dibawa kembali oleh Yang Kai. Bukannya mereka tidak perlu melanjutkan penjelajahan, tetapi bahkan jika mereka menghabiskan 10 tahun atau lebih untuk menjelajah, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelajahinya. Bukan karena domain besar ini sangat luas, hanya saja ada banyak tonjolan di permukaannya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, kemungkinan besar mereka akan kehilangan beberapa penemuan aneh. Saat ini, di 3000 dunia dan satu demi satu grid domain, masih ada beberapa penemuan mengejutkan yang terjadi dari waktu ke waktu. Di banyak tempat di mana orang datang dan pergi, beberapa hal yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya mungkin tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Selain Voidland, tidak ada orang lain yang bisa menginjakkan kaki di tempat ini, jadi belum terlambat untuk menjelajahinya sambil menjelajahinya di masa depan. Tidak peduli harta macam apa yang ada di sini, cepat atau lambat mereka akan jatuh ke tangan Voidland, sehingga orang luar bisa melupakan campur tangan. 4613. Namun, setelah menjelajahi begitu lama,
Tidak ada jejak kultivator tahap Open Heaven di domain besar ini. Standar martial Dao dari berbagai dunia semesta yang dia temukan umumnya tidak tinggi, kebanyakan dari mereka bahkan tidak sebanding dengan benua awan biru. Hanya ada beberapa yang sebanding dengan benua awan biru, dan hanya ada satu yang lebih tinggi. Dunia semesta telah menghasilkan beberapa kaisar agung, tetapi mereka semua berhenti di sana. Ini juga salah satu karakteristik yang lebih jelas dari domain besar yang baru lahir. Martial Dao masih dalam tahap awal. Sekarang dia duduk di domain besar yang penuh dengan harta dan material. Prospek Voidland sangat luas, tetapi pada saat ini, tampaknya kekurangan sumber daya. Di masa lalu, dengan lebih dari 1000 Master Open Heaven Stage, Yang Kai merasa bahwa jumlah ini tidak sedikit. Di antara 3000 dunia, ada banyak kekuatan kelas 2 yang sebanding dengan tanah Void, tetapi tidak banyak. Namun, di antara ribuan Master Open Heaven Stage, selalu ada seseorang yang harus tinggal di belakang untuk menjaga Voidland dan Voidland Star City, serta menjelajahi dan mengembangkan domain besar baru ini. Manakah dari mereka yang tidak membutuhkan banyak orang? Terutama untuk menjelajah, belum lagi 1000 Master Open Heaven Stage, bahkan jika 10.000 orang dilemparkan, itu masih belum cukup. Yang Kai hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa dia harus mengambil langkah demi langkah. Bagaimanapun, itu hanya waktu yang singkat sejak Voidland menjadi terkenal. Memiliki begitu banyak Master Open Heaven Stage sudah merupakan perkembangan yang pesat, jadi bagaimana dia bisa serakah? Giok diharuskan untuk masuk dan keluar dari gerbang domain, jadi mereka harus mengatur agar seseorang tetap berada di dalam dan di luar gerbang domain. Pertama, mereka harus bertanggung jawab untuk memantau situasi agar tidak ada orang yang masuk tanpa izin, dan kedua, mereka harus membuka pintu gerbang. Tidak perlu bagi Yang Kai untuk menangani masalah sekecil itu, Yue Hei akan mengaturnya untuknya. Setelah melewati gerbang domain, Yang Kai kembali ke Star Boundary. Beberapa bulan yang lalu, dia telah memimpin sejumlah besar Master Orde ke-6 untuk mencegat Istana Pedang Surgawi ratusan ribu kilometer jauhnya dari Star Boundary. Pada akhirnya, dia telah menggunakan energi dunia untuk sementara menerobos ke Orde ke-7 sebelum menghancurkan Istana Pedang Surgawi. Gerbang domain yang dibuat hanya beberapa ratus ribu kilometer jauhnya dari Star Boundary. Jadi, begitu dia kembali dari domain baru, Yang Kai melihat Star Boundary. Melihat ini, Yang Kai sedikit terkejut, bagaimana itu tumbuh lebih tinggi. Petik 2. Pohon dunia jauh lebih tinggi daripada 4 bulan lalu. Ketika dia bergegas kembali dari Voidland, pohon dunia yang dia lihat hanya setinggi beberapa ratus zang. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi, kultivator Open Heaven Stage yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh dan pasukan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah dimakan oleh pohon dunia, mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhannya. Pada akhirnya, ia telah tumbuh menjadi monster raksasa setinggi sekitar 1000 zang. Sekarang, meskipun dia berdiri di kehampaan dan menatap Star Boundary dari ratusan ribu kilometer, dia bisa dengan jelas melihat sosok pohon dunia yang menjulang tinggi. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa wilayah iblis, yang awalnya terpisah dari Star Boundary, kini menjadi satu dengan Star Boundary. Di dalam Star Boundary, ada banyak vitalitas hijau dan kaya. Di dalam wilayah iblis, ki iblis bergulir, satu hijau dan hitam lainnya, dengan perbedaan yang jelas. Akar pohon dunia menembus dua dunia, menghubungkan wilayah iblis dan Star Boundary. Perubahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Yang Kai, dan dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Saudara muda Yang, King Kui sedang berjaga di dekatnya, dan ketika dia melihat Yang Kai muncul, dia dengan cepat menyapanya. Yang Kai mengangguk dan membungkuk, kakak senior King bekerja keras. Petik 2. King Kui tersenyum, ini hanya perjalanan, tidak banyak. Penatua Su ada di sini. Yang Kai bertanya. King Kui mengangguk dan berkata dengan suara rendah, ketika guru mendengar tentang situasi di sini, dia segera bergegas. Waktu sangat penting, jadi dia hanya berhasil mengundang beberapa teman baiknya yang sedang mengunjungi surga Yin Yang, tetapi dalam beberapa hari lebih banyak orang akan datang. Guru telah mengirim murid ke beberapa Paradise dan Cave Heaven untuk mengirim pesan. Setelah ragu-ragu sejenak, King Kui berkata, saudara muda Yang, guru meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Star Boundary akan menjadi tempat di mana semua kekuatan teratas dari 3000 dunia akan berkumpul, jadi harap berhati-hati. Hati-hati, Yang Kai tersenyum ringan, tentu saja aku tahu. Dengan lembut menepuk bahu King Kui, dia berkata, ayo pergi, ikuti aku untuk bertemu Penatua Su dan senior lainnya. Petik 2. Dalam sekejap, dia melintasi ratusan ribu kilometer, langsung membawa King Kui, Su Yingsui, dan Yue He kembali ke High Heaven Palace.
Di dalam aula utama, Hua Qingxi sedang duduk di kursi, bosan dengan pikirannya. Melihat Yang Kai dan yang lainnya muncul, dia dengan cepat berdiri, "Tuan Istana." Yang Kai sedikit mengangguk dan King Kui melihat sekeliling sebelum bertanya dengan heran, "Di mana tuanku dan beberapa senior?" Petik 2. Hua Qingxi tersenyum pahit, "Para senior melihat-lihat tempat itu, aku tidak bisa menghentikan mereka." Divine Sense Yang Kai segera mendeteksi jejak orang-orang ini dan dia tidak bisa menahan tawa. "Kalau begitu mari kita tunggu sebentar." Dalam persepsinya, memang ada beberapa aura kuat yang tersebar di seluruh Star Boundary. Orang-orang yang datang semuanya adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-7 dengan kekuatan besar, jadi wajar saja jika mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Yang Kai tidak bisa diganggu untuk menghentikan mereka, dia juga tidak bisa. Setelah beberapa dari mereka duduk, Hua Qingxi meminta seseorang untuk menyajikan teh sementara Yang Kai meluangkan waktu untuk bertanya tentang perubahan Star Boundary. Terakhir kali dia kembali, dia segera kembali ke gerbang domain dan bertarung dengan Istana Pedang Surgawi. Setelah pertempuran, dia mengejar domain besar yang baru terbentuk dan menghabiskan beberapa bulan berurusan dengan formasi gerbang domain. Dia baru kembali ke sini hari ini. Hua Qingxi dengan bersemangat berkata, "Tuan Istana, perubahan di Star Boundary terlalu besar." Tidak lama setelah Palace Master pergi, pohon dunia tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat, dan energi dunia menjadi lebih kaya, memungkinkan orang untuk memahami hukum surgawi dan martial Dao dengan lebih mudah. Dalam beberapa bulan terakhir, berita telah menyebar bahwa banyak orang telah menerobos ke alam kaisar, dan mereka yang awalnya berada di alam kaisar juga telah tumbuh secara signifikan. Bahkan kekuatan keseluruhan Istana High Heaven kami telah meningkat setidaknya 30% dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Petik 2. Untuk dapat tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa bulan yang singkat benar-benar sulit dipercaya. Di semua 3000 dunia, tidak ada tempat seperti ini, hanya di Star Boundary. Pohon dunia tumbuh dengan kecepatan yang gila, dan jumlah energi yang tak terbayangkan sedang diumpankan kembali ke dunia. Para kultivator yang tinggal di Star Boundary secara alami dekat dengannya, dan kemacetan masa lalu mereka dengan mudah dipatahkan, memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkat. "Bagaimana dengan wilayah iblis?" Yang Kai bertanya. Hua Qingxi menjawab, "Tuan Perwujudan mengatakan bahwa pihak wilayah iblis serupa. Sebelumnya, akar pohon dunia entah bagaimana menghubungkan Star Boundary ke wilayah iblis. Sekarang kedua dunia telah bergabung bersama, perubahan di sana juga cukup jelas." Petik 2. Yang Kai mengangguk ringan, batas botol dunia juga telah diperluas. Di masa depan, lebih banyak Kaisar Agung dan Saint Iblis akan muncul di Star Boundary dan wilayah iblis. Hua Qingxi sedikit tercengang. Dia tidak memperhatikan ini sebelumnya, tetapi karena Yang Kai adalah Kaisar Agung Void dari Star Boundary, dia tidak mungkin salah. Botol dunia Star Boundary hanya dapat menampung 10 Kaisar Agung, tetapi sekarang setelah diperluas, secara alami dapat menampung lebih banyak Kaisar Agung. Sayang sekali Anda memadatkan segel Dao Anda sedikit terlalu dini, jika tidak, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung Star Boundary. Yang Kai memandang Hua Qingxi dengan sedikit penyesalan. Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, "Nyonya ini sudah sangat puas dengan pencapaiannya saat ini, aku tidak berani terlalu serakah." Petik 2. Itu wajar untuk yang terbaik jika kamu bisa menerimanya. Yang Kai tersenyum. Menjadi Kaisar Agung sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Bagaimanapun juga, seseorang harus menerobos ke Open Heaven. Nilai Kaisar Agung terletak pada pengakuan dunia semesta asal mereka, yang memungkinkan mereka untuk sementara menampilkan kekuatan kultivator tahap Open Heaven dengan kultivasi di alam Kaisar. Namun, kekuatan yang biasanya bisa mereka tampilkan hanyalah Open Heaven tingkat rendah, jadi itu tidak berarti banyak. Star Boundary berbeda. Dengan fondasi yang begitu dalam, jika seseorang bisa menjadi Kaisar Agung Star Boundary, bahkan jika mereka berada di alam kaisar, mereka setidaknya dapat meminjam kekuatan surga dan bumi untuk menampilkan kekuatan Open Heaven. Sebagai perbandingan, Kaisar Agung dari Star Boundary tidak berada pada level yang sama dengan Kaisar Agung dari dunia semesta lainnya. Pengalaman untuk dapat merasakan alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat sebelumnya juga akan sangat membantu pertumbuhan di masa depan, sama seperti bagaimana Yang Kai merasakan kekuatan seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7. Itulah sebabnya Yang Kai merasa kasihan pada Hua Qingxi. Namun, karena Hua Qingxi telah memadatkan segel daunnya dan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde kelima di masa depan, itu tidak terlalu disayangkan. Setiap orang memiliki peluang mereka sendiri, dan dibandingkan dengan alam kaisar lainnya, yang dari Star Boundary memiliki terlalu banyak keuntungan. Ini hanya generasi pertama,
generasi selanjutnya akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Kalau tidak, mengapa Penatua Su dan Master tahap Open Heaven Orde ke-7 lainnya bergegas untuk menyelidiki? Setelah mengobrol sebentar dengan Hua Qingxi, Yang Kai tiba-tiba mendongak dan melihat sosok melintas di depan aula, sosok kekar Su Linggong muncul. Master, Qing Kui dan Su Yingsui berdiri dan memberi hormat. Penatua Su, Yang Kai juga dengan cepat berdiri. Pikiran Su Linggong dipenuhi dengan pikiran yang berat, jadi ketika dia mendengar ini, dia hanya melambaikan tangannya dan dengan santai menemukan kursi untuk duduk, sementara Hua Qingxi membawakan secangkir teh. Su Linggong mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum meminum tehnya dan menoleh ke Yang Kai. Wah, kamu telah memberi tuan tua ini masalah besar. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Apa maksud Penatua Su? Su Linggong berkata, saya pergi jalan-jalan dan melihat banyak pohon muda yang bagus. Semua orang ingin menjadikan mereka semua sebagai murid mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wajah Yang Kai menjadi gelap saat matanya berkedut. Penatua Su tidak di sini untuk mengeluh, dia di sini untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Petik 2. Su Linggong mendengus, saya hanya berbicara santai, saya tidak benar-benar bergerak, itu orang lain yang melakukannya. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Begitu dia selesai berbicara, sosok lain melintas melewati pintu, dan seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu sederhana muncul. Yang mengejutkan adalah pria tua ini menggendong bayi di tangannya. Sepertinya bayi itu baru lahir beberapa bulan yang lalu, dan di sampingnya ada seorang wanita dengan air mata berlinang. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, dan meskipun sosoknya sedikit montok, dia jelas bukan dari keluarga kaya, hanya keluarga biasa. Wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda kultivasi dan jelas hanya seorang gadis petani biasa. Anaknya tiba-tiba dibawa pergi oleh seorang lelaki tua yang tampak seperti makhluk transenden, dan dia bahkan bergegas ke istana yang tidak dikenalnya ini. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Namun, sepasang mata itu tidak pernah meninggalkan bayinya, penuh dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. 4614. Bayi dalam pelukan lelaki tua berjubah abu-abu itu tampaknya baru berusia beberapa bulan. Dia adil dan montok, seperti sepotong batu giok, sangat enak dipandang. Pada saat ini, bayi itu tidak bisa berhenti tersenyum ketika dia mengangkat kepalanya dan menggunakan tangan kecilnya untuk meraih janggut putih lelaki tua itu. Orang tua itu tidak keberatan dan membiarkannya bermain-main. Klik, sehelai janggutnya terpotong oleh akarnya, menyebabkan bayi itu terkikik tanpa henti, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan. Kekuatan bayi itu meningkat saat dia terus mencabut beberapa helai janggut putihnya. Qing Kui dan Su Yingsui menyaksikan dengan keringat dingin menetes di punggung mereka. Orang lain mungkin tidak tahu identitas lelaki tua ini, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Ini adalah penatua sekte dalam dari salah satu dari 72 surga, Master tahap Open Heaven Orde ke-7. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi orang biasa bahkan untuk melihatnya, tetapi sekarang, bayi dengan pakaian lampin benar-benar merobek janggutnya. Jika para murid di Paradise melihatnya, keributan macam apa yang akan mereka timbulkan? Mereka berdua tidak berani menunda dan dengan cepat menyapa, salam, Marsial Paman Yu. Pria tua bermarga Yu hanya mengangguk sedikit sebelum mengangkat matanya untuk melihat Yang Kai. Beralih ke wanita yang dia bawa ke tempat ini, dia berkata, jangan khawatir, ini Istana High Heaven, yang di depanmu adalah Tuan Istana High Heaven. Petik 2. Dia tampaknya tidak menggunakan kekuatannya, tetapi kata-katanya tampaknya memiliki efek menenangkan. Wanita itu tidak lagi panik dan perlahan menoleh untuk melihat Yang Kai. Melihat wajah pria yang duduk di atasnya persis sama dengan yang ada di potret keluarganya, dia dengan cepat berlutut dan bersujud, wanita bodoh ini menyapa Tuan. Petik 2. Berdiri di samping, lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit tetapi tidak menghentikannya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan wanita itu tidak bisa terus berlutut, dan dia menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan bingung, senior, ini. Petik 2. Dia bahkan tidak tahu dari mana Cave Heaven dan Paradise lelaki tua ini berasal, apalagi mengapa dia membawa seorang bayi dan seorang wanita ke sini. Pria tua berjubah abu-abu itu hanya berkata, tuan tua ini ingin menerima seorang murid. Petik 2. Yang Kai melirik wanita yang dia pegang dan tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang dia yang bisa menarik perhatian Master tahap Open Heaven Orde ke-7 ini. Tampaknya merasakan pikiran Yang Kai, lelaki tua berjubah abu-abu itu menepuk-nepuk kain lampin di lengannya dan menghela nafas, ini dia. Saat dia berbicara, sehelai janggutnya terpotong. Jenggot putih yang awalnya dipangkas rapi sekarang tampak tidak rata,
menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak lagi memiliki sikap seorang master. Ekspresi Yang Kai bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Jika lelaki tua itu ingin mengambil wanita ini sebagai muridnya, meskipun Yang Kai tidak mengerti, dia masih bisa menerimanya. Sepertinya lelaki tua itu memiliki semacam metode khusus yang memungkinkannya untuk melihat betapa luar biasanya wanita ini. Bagaimanapun, Open Heaven Stage Order ke-7 bisa melihat menembus langit, jadi itu normal baginya untuk memiliki beberapa kemampuan yang tidak dia miliki. Namun, ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata ingin mengambil bayi ini sebagai muridnya, Yang Kai tidak bisa mengerti. Bayi ini baru berusia beberapa bulan dan agak kacau, jadi bagaimana orang bisa tahu bakat seperti apa yang dimilikinya? Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu menggendong bayi itu di lengannya seolah itu adalah harta karun, bahkan tidak peduli janggutnya ditarik. Dia meminta bantuan Su Linggong. Penatua Su yang tinggi dan kekar menyipitkan matanya dan menonton pertunjukan untuk waktu yang lama sebelum tertawa. Melihat Yang Kai menoleh, dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, "Nak, ini Yu Changdao dari surga bebas dan tak terkekang, kamu bisa memanggilnya Marsial Paman Yu." Petik 2. Jadi ini Marsial Paman Yu, junior ini tidak sopan. Mendengar bahwa lelaki tua berjubah abu-abu ini sebenarnya dari surga bebas dan tak terkekang, sikap Yang Kai menjadi jauh lebih ramah. Ning Daoran berasal dari Free and Unfettered Paradise dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan Yang Kai. Terlebih lagi, karena Yu Changdao ini dibawa ke sini oleh Su Linggong, dia pasti berhubungan baik dengan Su Linggong. Tidak peduli apa hubungan mereka, Yang Kai tidak berani bertindak sembarangan. Apa hubungan antara kakak senior Ning Daoran dan paman bela diri Yu? Yang Kai bertanya dengan rendah hati. Yu Changdao berkata dengan ringan, dia adalah murid kakak keduaku. Yang Kai mengerti. Tampaknya Ning Daoran dan Yu Changdao juga paman bela diri dan keponakan bela diri. Bolehkah aku bertanya pada Marsial Paman Yu, apa yang terjadi? Yang Kai memandang wanita dan bayi itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Changdao mengungkapkan pandangan tak berdaya, anak ini lahir dengan tubuh dao bawaan dan cocok dengan dao besar yang dipupuk oleh tuan tua ini, jadi tuan tua ini ingin menganggapnya sebagai murid pintu tertutup. Petik 2. Mendengar ini, Su Linggong tertegun sejenak sebelum menoleh ke Yu Changdao dengan heran, "Yu tua, apakah kamu serius? Mengambil murid pintu tertutup bukanlah pembicaraan kosong. Jika dia benar-benar melakukannya, itu berarti Yu Changdao tidak akan pernah menerima murid lain, dan bayi dalam gendongannya akan menjadi murid terakhirnya." Saat itu, dengan tubuh suci pengobatan spiritual bawaan Xia Ningchang, dia secara alami memenuhi syarat untuk menjadi murid Kaisar Agung Pil menakjubkan. Namun, Kaisar Agung Pil menakjubkan telah menerima murid kelima Ji Ying sebagai murid tertutupnya, jadi tidak peduli seberapa luar biasa bakat Xia Ningchang, dia tidak dapat menjadi murid Kaisar Agung Pil menakjubkan. Namun, Kaisar Agung Pil menakjubkan tidak pelit dengan bimbingannya tentang Pil Wei. Keduanya tidak memiliki status master murid, hanya hubungan master murid. Yang Kai secara alami tahu apa artinya menjadi murid pintu tertutup, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melirik bayi itu beberapa kali lagi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun, apalagi tubuh dao bawaan. Namun, Yu Changdao adalah kultivator tahap Open Heaven Order ke-7, jadi dia secara alami tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. Apa yang disebut tubuh dao bawaan bayi berusia beberapa bulan itu mungkin benar. Yu Changdao dengan santai berkata, "Selama sisa hidupku, aku bisa mendapatkan penerus dan mewariskan warisanku, bahkan jika aku mati, aku tidak menyesal." Petik 2. Su Linggong menjadi sangat serius saat dia mengangguk, "Kalau begitu aku harus memberi selamat padamu." Beralih ke Yang Kai, dia bertanya, "Yu tua ingin mengambil murid dari Starbound darimu, apakah ada masalah?" Petik 2. Yang Kai terkekeh dan berkata, "Untuk dapat menatap mata Marsial Paman Yu adalah berkah bagi bayi yang baru lahir ini, jadi tentu saja tidak akan ada masalah." Petik 2. Su Linggong memandang Yang Kai dengan tatapan yang mengatakan bahwa dia adalah pemuda yang menjanjikan, penuh kebanggaan. Yu Changdao, bagaimanapun, menghela nafas dan melirik tanpa daya pada wanita di sampingnya, meskipun tuan tua ini bersedia menerima anak ini sebagai murid, ibunya tidak mau. Dia mengatakan bahwa ketika anak ini tumbuh di masa depan, dia akan dapat mengirimnya untuk memasuki istana High Heaven Anda untuk berkultivasi. Tidak peduli apa yang dikatakan tuan tua ini, dia tidak mau. "Marsial keponakan Yang, kenapa kamu tidak memberitahunya?" Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia akhirnya mengerti mengapa Yu Changdao membawa anak dan ibu ke tempat ini. Ternyata dia ingin dia membujuk wanita itu. Memutar kepalanya untuk melihat wanita itu, ketika dia berbicara dengan Yu Changdao barusan, wanita ini telah meliriknya dari waktu ke waktu sebelum menundukkan kepalanya karena malu.
Sekarang dia melihat Yang Kai melihat ke atas, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung dan dengan cepat berlutut lagi. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa memberi isyarat kepada Hua Qingxi untuk menanyakan situasinya. Wanita selalu lebih mudah untuk diajak bicara. Hua Qingxi segera mengerti dan melangkah maju untuk membantu wanita itu berdiri, dengan penuh kasih menarik tangannya yang kasar dan duduk. Wanita itu cukup gugup, seorang rakyat jelata yang rendah tiba-tiba datang ke aula yang megah ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan panik. Belum lagi ada sosok hebat yang berdiri di depannya, yang potretnya dipersembahkan oleh keluarga mereka siang dan malam kepada mereka untuk memberi hormat. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, jadi Hua Qingxi menuangkan secangkir teh panas untuknya dan menghiburnya sebentar sebelum akhirnya berkomunikasi. Yu Changdao menggendong bayi itu dan duduk di sebelah Su Linggong. Su Linggong menjulurkan kepalanya untuk menggoda bayi itu, tetapi Yu Changdao membungkuk untuk melindunginya. Su Linggong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, pelit. Tiba-tiba mengintip keluar dan melihat bayinya, dia tertawa keras, jadi itu laki-laki. Old Yu, jangan khawatir, aku akan mencarikannya istri yang baik di surga Yin Yang. Setelah Anda mengajarinya, biarkan dia menikah dengan surga Yin Yang saya. Petik 2. Yu Changdao menoleh dan melotot marah, jika kamu berani melakukan ini, tuan tua ini akan melawanmu sampai mati. Mungkin karena suara mereka agak keras, bayi yang tertawa tanpa henti tiba-tiba menangis, dan aliran air jernih mengalir dengan sempurna dan memercik ke wajah Su Linggong. Kali ini, giliran Yu Changdao yang tertawa ketika dia dengan lembut menepuk bayi yang dibungkus dengan lampin. Murid yang baik, kamu tahu bagaimana membela tuanmu, kamu benar-benar cerdas. Petik 2. Setelah ditepuk seperti ini, tangisan bayi itu berhenti dan dia mulai tertawa lagi. King Kui dan Su Yingsui berdiri di belakang tuan mereka, keduanya mengangkat kepala untuk melihat ke langit, seolah-olah mereka sedang melihat pemandangan yang indah. Su Linghong menyeka wajahnya dan mengibaskan air dari tangannya, tidak menunjukkan kemarahan saat dia terkekeh, kencing anak kecil bisa mengusir kejahatan. Old Su akan mendapatkan keberuntungan. Petik 2. Dia menyeka tangannya pada jubah abu-abu Yu Changdao. Yang Kai tidak tahan melihat pemandangan ini. Gambar seorang Master Open Heaven tingkat tinggi di dalam hatinya telah benar-benar runtuh. Di sisi lain, Hua Qingxi dan wanita itu masih mengobrol dengan tenang. Wanita itu sesekali melirik ke arah anak itu dengan prihatin, tetapi suasana hatinya sudah tenang. Semua orang di aula memiliki kultivasi yang dalam, jadi meskipun suara wanita itu lembut, siapa yang tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Wanita itu melanjutkan, nenek moyang saya mengatakan bahwa hampir 100 tahun yang lalu, ada pergolakan besar di Star Boundary kami. 90% dunia hancur dan hampir semua orang kita mati. Pada akhirnya, Lord Void dari High Heaven Palace melindungi bagian terakhir dari tanah bersih, dan di bawah kepemimpinan Lord Void dan beberapa master hebat lainnya, kami melakukan pertempuran berdarah untuk mengalahkan musuh, memungkinkan kami untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, setiap keluarga memiliki beberapa potret Lord Void dan master besar lainnya. Wanita kecil ini tidak pernah belajar, dia juga tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mendukung keluarganya, melakukan beberapa pekerjaan kasar. Ayah anak itu meninggal setengah tahun yang lalu ketika dia sakit, dan sebelum dia meninggal, dia memegang tanganku dan menyentuh bayi yang belum lahir di perutnya. Dia memberitahu saya bahwa ketika anak itu tumbuh dewasa, saya akan memintanya datang ke istana High Heaven untuk belajar dari Lord Void. Saya tidak ingin dia menjadi terkenal seperti Lord Void, hanya berharap jika ada bencana alam lagi di masa depan, dia dapat membantu Lord Void dan master besar lainnya. Mengelus rambutnya di belakang telinganya, wanita itu menatap Hua Qingxi dengan malu dan menundukkan kepalanya. Anak itu baru lahir beberapa bulan yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia akan dapat berkultivasi di masa depan atau apakah dia akan memiliki kualifikasi untuk memasuki istana High Heaven, tetapi ini adalah keinginan terakhir ayah anak itu sebelum dia meninggal. Wanita kecil ini tidak berani melanggar, jika tidak, kematian ayahnya akan dipenuhi dengan keluhan. Petik 2. Mata Hua Qingxi sedikit merah saat dia memegang tangannya dengan erat. Yakinlah, karena anak ini dihargai oleh senior itu, bakatnya pasti luar biasa dan pencapaiannya di masa depan tidak akan kecil. Petik 2. Mata wanita itu berbinar, benarkah? Hua Qingxi tersenyum dan mengangguk, aku tidak berbohong padamu. Wanita itu menghela nafas panjang, jika dia bisa berkultivasi, dia tidak perlu menjadi orang yang tidak berguna seperti orang tuanya di masa depan. Namun, wanita kecil ini tidak berani berharap bahwa dia dapat berdiri bahu-membahu dengan Lord Void, saya hanya berharap dia dapat tumbuh dengan aman. Petik 2. Keinginan keluarga biasa selalu sederhana dan polos.
4615. Apakah itu benar-benar Tuan Void? Wanita itu melirik Yang Kai lagi dan bertanya dengan lembut. Hua Qingxi tersenyum dan bertanya, karena kamu memiliki potret dirinya di rumahmu, mengapa kamu tidak mengenalinya? Petik 2. Wanita itu sedikit tersipu, aku tidak percaya. Seseorang seperti dia yang menghadap bumi dengan punggungnya di belakang langit dan status yang rendah hati, dan seseorang yang seperti surga tiba-tiba muncul di depan matanya, wajar untuk merasa bahwa itu tidak nyata. Kalau begitu, bukankah Anda ketua manajer istana High Heaven Hua? Wanita itu tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Hua Qingxi dengan heran. Hua Qingxi bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tahu tentang aku? Petik 2. Ini benar-benar kamu. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangannya, ekspresi terkejut dan kekaguman muncul di wajahnya saat dia menjelaskan, Lord Void dari Istana Langit Tinggi memiliki asisten yang cakap. Sebagai seorang wanita, ia mampu mewakili Lord Void untuk menguasai dunia. Ini adalah sesuatu yang bahkan wanita kecil ini pernah dengar. Alasan mengapa Star Boundary dapat tetap damai selama beberapa tahun terakhir ini sebagian besar karena kepala manajer Hua itu. Petik 2. Hua Qingxi tersenyum ringan, jadi aku juga cukup terkenal. Wanita itu tersenyum rendah hati dan duduk dengan canggung, tampak agak tidak nyaman. Tiba-tiba melihat Lord Void dan Chief Manager Hua yang terkenal, dia merasa seperti sedang bermimpi. Mengerucutkan bibirnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara rendah, Chief Manager, bisakah anak ini masuk ke High Heaven Palace? Petik 2. Ekspresi Hua Qingxi menjadi serius saat dia dengan lembut menepuk punggung tangannya. Dengan bakat anak ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi murid siapapun. Petik 2. Bahkan Open Heaven Stage Order ke-7 ingin membawanya sebagai murid pribadi, jadi siapa yang akan membenci bakat seperti itu? Meskipun Hua Qingxi tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dari bayi ini. Wanita itu menggertakkan giginya, berdiri, dan langsung berlutut ke arah Yang Kai, membenturkan kepalanya ke tanah saat dia dengan keras berkata, saya mohon Lord Void untuk menerima anak ini ke Istana High Heaven untuk memenuhi keinginan ayahnya yang sekarat. Wanita bodoh ini rela melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Lord Void. Yu Changdao, yang sedang bermain dengan anak itu, segera menoleh dan menatap Yang Kai, auranya melonjak seolah-olah dia siap untuk memberinya pelajaran jika dia berani setuju. Yang Kai berpura-pura tidak melihatnya dan menatap Hua Qingxi sambil berkata, bangun dan bicara. Wanita ini selalu berlutut padanya, jadi Yang Kai tidak berdaya. Hua Qingxi membantu wanita itu berdiri dan merapikan pakaiannya. Sebelum Yang Kai dapat berbicara, Yu Changdao tiba-tiba berkata, keponakan bela diri Yang, izinkan saya untuk berbicara dengannya. Petik 2. Yang Kai secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu, jadi dia hanya mengulurkan tangannya dan membiarkannya melakukan apa yang dia suka sebelum mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Yu Zhangdao berjalan ke wanita itu dan berbisik padanya tentang dunia semesta, 3000 dunia, 36 gua surga, dan 72 paradise. Wanita itu mendengarkan dengan ekspresi kosong di wajahnya, tidak mengatakan sepatah kata pun atau mengajukan pertanyaan apapun, seperti ayam yang berbicara dengan bebek. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya terperangkap di tempat dengan radius beberapa puluh kilometer, mungkin dia bahkan tidak pernah meninggalkan kota kecil tempat dia berasal, bagaimana dia bisa memahami seseorang yang tiba-tiba berbicara tentang 3000 dunia dan Cave Heaven dan Paradise. Dia hanya merasa bahwa kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua berjanggut putih ini sangat dalam dan tidak dapat dipahami. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik janggut putih itu. Jenggot yang semula indah dan rapi kini berantakan gara-gara anak itu. Apakah lelaki tua berjanggut putih ini akan marah? Yu Changdao jelas telah memperhatikan ini juga. Seorang kultivator tahap Open Heaven Order ke-7 yang agung dapat menghancurkan bintang dengan jentikan jarinya, tetapi ketika dia marah, dia tidak dapat melakukan apapun pada seorang wanita muda yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Dia memiliki perut yang penuh dengan kepahitan dan tidak bisa mengeluh, hanya merasakan seteguk darah di hatinya. Apakah kamu mengerti sekarang? Yu Changdao layak menjadi seorang kultivator Dao Surgawi, kesabarannya luar biasa saat dia melihat wanita itu dengan ekspresi yang menyenangkan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi, dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Su Linggong tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli seberapa sabar Yu Changdao, dia masih marah oleh wanita bodoh ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah ibu dari murid pintu tertutup masa depannya, dia akan mengutuknya. Menoleh untuk melihat Yang Kai, Yu Changdao tiba-tiba mengerti dan bertanya, apa pendapatmu tentang Istana High Heaven? Petik 2. Wanita itu tidak ragu sedikit pun, tentu saja itu yang terbaik. Sebelum suami saya meninggal, dia selalu berkata begitu.
Saat itu, dia juga datang ke High Heaven Palace untuk belajar dari Master, tapi sayangnya bakatnya tidak cukup baik dan dia gagal dalam ujian, tidak bisa masuk ke High Heaven Palace. Petik 2. Yu Changdao tersenyum dan mengulurkan satu jari, di matamu, High Heaven Palace adalah yang terbaik, tapi tuan tua ini bisa menghancurkannya dengan satu jari. Petik 2. Mata wanita itu dipenuhi dengan kengerian saat dia menatap lelaki tua berjanggut putih itu seolah-olah dia sedang menatap iblis yang telah menyebabkan pergolakan Starbound dari 100 tahun yang lalu. Yu Changdao tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia bertanya, apa pendapatmu tentang dia? Mengatakan demikian, dia menunjuk Yang Kai. Wajah wanita itu dipenuhi rasa hormat ketika dia menjawab, tanpa Lord Void dan para master hebat lainnya bertarung tanpa rasa takut, tidak akan ada Starboundary, tidak ada kita. Petik 2. Yu Changdao mengelus jenggot putihnya dan tersenyum, dia harus memanggilku marsial paman. Aku bisa mengalahkan 10 orang sepertinya sendirian. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghubungi wanita ini, Yu Changdao hanya mengubah beberapa konsep sederhana dan membandingkannya dengan istana High Heaven dan Yang Kai, memungkinkan wanita itu untuk memahami kekuatan surga yang bebas dan tidak terkekang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yu Changdao dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Jika tidak masuk akal, siapa yang mau merendahkan diri untuk memamerkan kekuatan mereka? Ekspresi wanita itu menjadi semakin panik saat dia mengulurkan tangan dan merebut anak itu dari lengan Yu Changdao, menatapnya dengan waspada. Apakah kamu juga akan membuat kekacauan di Starboundary dan mempersulit Lord Void dan para master hebat lainnya? Petik 2. Dia bilang dia bisa menghancurkan istana High Heaven dengan satu jari, dan sekarang dia berbicara tentang mengalahkan 10 Lord Void, dia sepertinya bukan orang baik. Tangan Yu Changdao kosong saat dia berdiri di sana dengan kaget dan kesal. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa sampai seperti itu? Hati Dao-nya, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir runtuh pada saat ini. Menoleh untuk melihat Yang Kai, Yu Changdao berkata, keponakan bela diri Yang, tuan tua ini telah bertemu dengan seorang murid yang disukainya. Beberapa hari yang lalu, tuan tua ini berkultivasi dalam pengasingan dan tiba-tiba memutuskan untuk berkunjung ke surga Yin Yang. Namun, dia secara misterius dibawa ke Starboundary ini oleh Old Su dan kemudian menemukan anak ini di Starboundary. Ini adalah takdir. Anak ini dan saya memiliki hubungan guru murid yang ditakdirkan. Petik 2. Meskipun dia telah berbicara banyak omong kosong, kata-katanya jelas meminta bantuan Yang Kai, jadi bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu? Dia segera mengangguk dan berkata, marsial keponakan mengerti, harap tenang. Duduk dan minum teh, aku akan berbicara dengannya. Yu Changdao memandang Yang Kai dengan penuh rasa terima kasih atas masalahmu, marsial keponakan. Jika saya dapat menerima anak ini sebagai murid saya, tuan tua ini akan berutang budi kepada Anda. Mata Yang Kai berbinar dan dia tertawa, bagus, bagus. Petik 2. Bantuan dari seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 tidak murah. Jika dia mendapat bantuan seperti itu di masa lalu, dia tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan saat bertarung dengan Zhuo Kuanhui di Voidland. Dia akan langsung meminta Yu Changdao untuk keluar dari gunung dan semua masalah akan terpecahkan. Belum lagi setelah Yu Changdao duduk lagi, Su Linggong mengedipkan mata padanya dari samping, menyebabkan orang tua itu menjadi sangat kesal. Yang Kai berjalan ke sisi wanita itu dan duduk, mengambil anak itu dari lengannya dan duduk di samping tangan kanannya. Yang Kai belum pernah menggendong anak sekecil itu sebelumnya. Melihat senyum bayi yang ceria dan riang, pantulan matanya yang jernih, dan tangan kecilnya yang putih dan gemuk, mau tak mau ia merasakan kasih sayang yang lembut untuk bayi itu, dan entah kenapa, ia merasa ingin bermain dengan bayi itu. Bahkan di lengannya, Yang Kai tidak dapat melihat karakteristik khusus dari tubuh Dao bawaan anak ini. Mungkin bahkan Su Linggong tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Hanya Yu Changdao yang bisa melihatnya dengan jelas. Setelah menanyakan nama wanita itu, dia mengetahui bahwa namanya adalah Liu Caixia. Itu adalah nama biasa, gaya sederhana dan kasar yang umum bagi petani. Setelah menanyakan nama anak itu, dia mengetahui bahwa itu adalah nama dari almarhum ayah, Si Dazuang. Dia juga bertanya tentang populasi keluarga, jenis bisnis apa yang mereka miliki, dan apakah hidup mereka sengsara. Liu Caixia menjawab semua pertanyaan ini satu persatu. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Kaisar Agung Void, belum lagi kehidupan sederhana seorang petani, tidak ada yang disembunyikan. Setelah beberapa kata, Liu Caixia tidak lagi merasa tidak nyaman, mungkin karena dia telah menemukan bahwa sosok yang jelas-jelas hebat di depannya ini sebenarnya sangat ramah dan mudah didekati, dia merasa agak tersanjung.
Adegan ini disaksikan oleh Yu Changdao dan dia menghela nafas panjang. Ketika wanita ini menghadapi Orde Ketujuh yang bermartabat, dia sebenarnya tidak menunjukkan rasa hormat yang dia tunjukkan untuk Yang Kai kepadanya. Bagaimana ini bisa masuk akal? Apa yang dikatakan marsial Paman Yu saya barusan tidak berlebihan. Kekuatan yang dimilikinya adalah salah satu kekuatan teratas di dunia, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Merupakan kehormatan bagi seorang anak untuk dapat memasuki matanya dan berkultivasi bersamanya. Di masa depan anak itu pasti tidak terbatas, kata Yang Kai kepada Liu Caixia sambil menggoda anak itu. Liu Caixia menundukkan kepalanya dan mencubit sudut pakaiannya, berbisik, wanita bodoh ini tahu. Yang Kai tersenyum sedikit, karena kamu tahu, mengapa kamu tidak setuju dengannya. Jelas bahwa dia dengan tulus ingin menerima anak ini sebagai murid pribadinya. Jika bukan karena itu, dengan kemampuannya, dia bisa saja langsung merenggut anak ini. Saya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Liu Caixia tidak menjawab. Yang Kai melanjutkan, memasuki High Heaven Palace bukan tidak mungkin, tetapi jika dia bisa menjadi muridnya, itu akan menjadi 1000 kali lebih bermanfaat bagi anakmu. Petik 2. Di seberangnya, Yu Changdao mengulurkan tangannya dan membelai janggutnya, sedikit mengangguk saat dia melihat Yang Kai dengan ekspresi lembut yang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Bujukan Yang Kai jelas tidak egois sama sekali, dan sebagai Kaisar Agung Void yang dihormati oleh ibu anak itu, kata-katanya tidak diragukan lagi lebih penting daripada kata-kata lelaki tua berjanggut putih itu. Namun, pada saat berikutnya, beberapa jenggot lelaki tua berjanggut putih itu patah. Liu Caixia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, aku masih ingin meminta Lord Void untuk menerima anak ini ke High Heaven Palace. Petik 2. Yu Changdao sangat marah sehingga dia hampir mengutuk. Yang Kai mendongak dan dengan lembut bertanya, apakah itu karena kata-kata kematian ayah anak itu? Petik 2. Liu Caixia mengangguk, wanita bodoh ini tidak tahu banyak tentang Dao besar, juga tidak tahu siapa yang lebih kuat. Saya hanya tahu bahwa ketika seseorang menikah, seseorang harus mengikuti suaminya. Sebelum ayah anak itu meninggal, dia hanya memiliki satu keinginan terakhir. Jika anak tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi, maka biarlah. Di masa depan, berjalan di jalan lama ayahnya dan tumbuh dengan damai, temukan dia seorang istri, melahirkan anak, bekerja keras, pergi lebih awal dan kembali lebih awal, dan seluruh hidupnya akan berlalu. Tetapi jika dia bisa berkultivasi, dia hanya bisa memasuki istana High Heaven, jika tidak ayahnya akan mati dengan keluhan, dan wanita bodoh ini tidak akan memiliki wajah untuk melihatnya lagi di akhirat. Petik 2.